wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu materi dari psikologi pendidikan, yakni konsep belajar menurut behaviorisme dan teori belajar sosial. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama Fitria Rahmadani dengan NIM akhir 060, yang kedua Anindya Larissa Putri Fauzi dengan NIM akhir 074, yang ketiga Alivia Natasha Rabita Putri dengan NIM akhir 313, dan yang terakhir Tesalonika Nanda dengan NIM akhir 464. Pertama-tama kita mulai dari pengertian ya teman-teman. Pengertian dari belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapat perubahan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif lainnya sebagai suatu pengalaman dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, konsep belajar menurut behaviorisme. Konsep ini didirikan oleh John B. Waston pada tahun 1913. Tetapi baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Teori behaviorisme ini, atau bisa disebut dengan teori belajar perilaku, adalah teori yang berfokus pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Pada penerapannya atau proses pembelajarannya, teori belajar behaviorisme ini tergantung pada beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu konsep belajar menurut behaviorisme. Dalam teori ini, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan maksud, apa yang diberikan guru disebut dengan stimulus dan apa yang diterima oleh murid disebut dengan respon, yang harus diperhatikan dan diukur. Karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Adapun ciri-ciri dari teori behaviorisme, yaitu yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga yaitu mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Dan yang kelima yaitu menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa hukum pada teori behaviorisme. Yang pertama yaitu hukum kesiapan, di mana hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua yaitu hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara rutin dan teratur. Yang ketiga yaitu hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan yaitu bangga dan bahagia. Dari efek tersebut diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang keempat dan terakhir yaitu hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh beberapa hal yang ia dapatkan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, ada 5 contoh penerapan. Yang pertama, selama pembelajaran berlangsung, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi daripada teori atau penjelasan saja. Yang kedua,
Guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang kelima atau terakhir, guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Adapun teori belajar sosial, teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori belajar sosial atau teori pemodelan adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menjelaskan bahwa harus ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Teori ini juga dapat diartikan sebagai teori yang menjelaskan bahwa manusia belajar melalui perilaku baru dengan mengamati dan meniru orang lain. Ada beberapa prinsip teori belajar sosial yaitu: pertama, determinis resiprokal atau keterkaitan lingkungan. Prinsip ini menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara lingkungan dan perilaku manusia. Yang kedua, tanpa penguatan atau reinforcement. Menurut teori ini, penguatan bukan satu-satunya faktor yang membentuk perilaku seseorang. Seseorang bisa belajar hanya dengan melihat dan meniru orang lain. Yang ketiga, kognisi dan regulasi diri atau perilaku diri sendiri. Manusia bisa menjadi pengamat atas perilakunya sendiri, memberikan penguatan dan hukuman atas kesalahan, serta mengatur lingkungannya sendiri. Di mana pembelajaran modeling ini didasarkan pada teori belajar sosial, di mana siswa belajar melalui pengamatan dan peniruan model perilaku. Selanjutnya, adapun fase-fase dalam teori belajar sosial. Yang pertama, fase perhatian. Pada fase ini, peserta didik akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi. Hal yang akan diperhatikan biasanya hal-hal menarik, unik, terkenal, dan sesuai dengan minat mereka. Agar guru bisa menjadi pusat perhatian peserta didik, bapak atau ibu guru harus mampu memberikan isyarat-isyarat yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, fase retensi. Fase retensi ini merupakan fase di mana peserta didik harus mampu mengingat hal-hal yang sudah mereka amati. Melalui pengamatan itulah diharapkan mereka mampu belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga, fase reproduksi. Pada fase reproduksi ini terjadi umpan balik yang nantinya bisa mengarahkan peserta didik pada perilaku yang diinginkan. Umpan balik ini tidak hanya ditujukan bagi hal-hal yang sudah benar, melainkan juga hal-hal yang tidak benar. Guru harus bisa memberikan masukan atau nasihat atas perilaku yang salah atau kurang baik pada peserta didiknya sebelum perilaku tersebut tumbuh menjadi kebiasaan. Jika berhasil menerapkan hal itu, maka guru tersebut dianggap sudah menjalankan pembelajaran terbaiknya. Dan yang terakhir, fase motivasi. Fase motivasi ini merupakan fase terakhir yang menandai keberhasilan teori pembelajaran sosial. Pada fase ini, peserta didik akan meniru hal-hal berkesan dari pengamatan yang mereka lakukan. Mereka beranggapan bahwa setelah meniru akan muncul penguatan atau reinforcement dari dalam diri masing-masing. Contoh penguatan itu biasanya diberikan dalam bentuk pujian, piala, nilai, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teori belajar sosial. Di sekolah, penggunaan role model atau panutan dalam kelas untuk mempromosikan perilaku positif. Contohnya, guru menunjukkan cara menyelesaikan tugas dan siswa diharapkan meniru metode tersebut. Di media sosial, pembelajaran melalui video tutorial dan influencer. Contohnya, tutorial YouTube tentang keterampilan tertentu yang diikuti dan diterapkan oleh penonton. Yang ketiga yaitu di rumah. Seorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya karena selalu melihat perilaku tersebut setiap hari secara berulang-ulang. Contohnya, ibu selalu mematikan lampu di siang hari.
Hal tersebut bisa menjadi contoh kepada anak karena sudah menjadi hal yang biasa dilakukan setiap hari. Perbandingan teori behaviorisme dan teori belajar sosial. Teori behaviorisme lebih berfokus terhadap tingkah laku manusia antara stimulasi dan respon. Dalam teori ini, pembelajaran dianggap sebagai proses terbentuknya perilaku akibat interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar sosial lebih berfokus terhadap perilaku manusia yang dipelajari melalui pemodelan, yaitu dengan mengamati orang lain. Dalam teori ini, pembelajaran dianggap sebagai proses pembentukan perilaku melalui observasi terhadap orang lain. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi, teori behaviorisme dan teori belajar sosial, keduanya menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami bagaimana orang belajar. Keduanya memiliki penerapan praktis dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Berikut ini adalah sumber materi yang kami dapat untuk menyusun PowerPoint dari awal hingga akhir. Baik, terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif dan konstruktivisme beserta contoh penerapannya. Anggota kelompok 4 terdiri dari yang pertama ada Fahim Madinia dengan 3 digit terakhir 048, ada Najwa Elok Zulfiah dengan 3 digit NIM terakhir 060, dan ada Anissa Meita Cahyaning Tias dengan 3 digit NIM terakhir 071. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, langkah-langkah, keunggulan, penerapan teori, dan juga contoh teori. Yang pertama yaitu pengertian teori belajar kognitif. Jadi, teori belajar kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Menurut Drever, yaitu istilah umum yang melingkupi metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Selanjutnya yaitu tujuan teori kognitif. Teori kognitif dalam pembelajaran merupakan suatu kerangka kerja yang fokus pada proses berpikir, memori, dan pemahaman dalam memproses informasi. Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang berdasarkan teori kognitif, kita dapat memberikan pemahaman belajar yang lebih bermakna dan mendalam bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah belajar kognitif. Teori belajar menurut Brunner. Jerome Brunner 1966 adalah seorang pengikut setia teori kognitif, khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Ia menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. A. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambing tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Selanjutnya, interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. Selanjutnya, bahasa adalah kunci perkembangan kognitif, karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. Untuk memahami konsep-konsep yang ada, diperlukan bahasa. Bahasa diperlukan untuk mengomunikasikan suatu konsep kepada orang lain.
Yang terakhir, perkembangan kognitif ditandai dengan percakapan atau mengemukakan beberapa alternatif secara simultan. Memilih tindakan yang tepat dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Langkah-langkah belajar kognitif yang selanjutnya ini menurut Pease. Jadi menurut Pease, proses belajar akan mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Yang pertama, proses asimilasi merupakan proses pengintegrasian atau penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke situasi baru. Yang ketiga yaitu proses ekuilibrasi, adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan juga akomodasi. Sebagai contoh, seorang anak sudah memahami prinsip pengurangan. Ketika mempelajari prinsip pembagian, maka terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasainya dengan prinsip pembagian atau informasi baru. Inilah yang disebut proses asimilasi. Jika anak tersebut diberikan soal-soal pembagian, maka situasi ini disebut akomodasi. Artinya, anak tersebut sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip-prinsip pembagian dalam situasi yang baru dan spesifik. Selanjutnya yaitu keunggulan atau kelebihan teori belajar kognitif. Jadi, kelebihan yang pertama yaitu pemahaman peserta didik untuk memperoleh informasi baru akan meningkat. Yang kedua, membantu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan belajar seumur hidup. Yang keempat, memiliki bekal keterampilan yang mereka butuhkan untuk belajar secara efektif. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru secara lebih cepat dengan memaksimalkan ingatan. Dan yang terakhir, penerapannya dapat membantu peserta didik dalam mengkreasikan hal-hal baru atau menginovasi hal-hal yang sudah ada menjadi lebih baik. Pada penerapan teori, contoh kegiatan yang bisa Bapak dan Ibu guru lakukan dalam pembelajaran kognitif antara lain. Yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang selanjutnya, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Kemudian membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Kemudian meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya ada contoh belajar kognitif. Dalam contoh belajar kognitif terdapat berbagai contoh kegiatan yang bisa dilakukan guru bila ingin menerapkan pembelajaran kognitif, yaitu antara lain yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kemudian, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Teori belajar konstruktivisme. Pengertian teori belajar konstruktivisme menurut para ahli. Di sini terdapat beberapa ahli. Pada kelompok kami hanya menyebutkan 4 ahli saja. Yang pertama ada menurut Hill, yaitu teori konstruktivisme atau teori belajar konstruktivisme ini merupakan tindakan mencipta suatu makna dari apa yang sudah dipelajari seseorang. Yang kedua menurut Szymański, yaitu aktivitas yang aktif ketika peserta didik melatih sendiri pengetahuannya,
mencari tahu apa yang sudah dipelajari dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Yang ketiga ada Tobin dan Timmons, yaitu pembelajaran berlandaskan pandangan konstruktivisme yang harus memperhatikan 4 hal, yakni yang pertama pengetahuan awal seseorang, yang kedua belajar lewat pengalaman, yang ketiga interaksi sosial, dan yang keempat tingkat kepahaman. Yang keempat menurut Samsul Hadi, yaitu sebuah upaya membangun tata susunan hidup berbudaya modern. Untuk tujuan teori konstruktivisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif. Langkah-langkah belajar konstruktivisme. Pada langkah-langkah belajar konstruktivisme ini terdapat beberapa tahapan, yakni pada tahap yang pertama, pada tahap ini guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di kehidupan sehari-hari. Lalu bapak atau ibu bisa mulai membangun komunikasi dua arah bagi mereka agar bersedia memberikan gambaran umumnya. Kemudian untuk tahap yang kedua, yakni bapak atau ibu guru meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu-ilmu yang relevan. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Dalam hal ini, peran bapak ibu guru hanya sebagai fasilitator. Tahap ketiga, yang berisi kegiatan lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi di tahap kedua. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Bapak atau ibu juga bisa memberikan penguatan berdasarkan keilmuan yang bapak atau ibu miliki. Lalu, tahap yang keempat yaitu untuk mengoptimalkan ketiga tahap sebelumnya, bapak atau ibu bisa mengondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Dengan demikian, bapak atau ibu bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di kehidupan sehari-hari. Lalu, keunggulan teori konstruktivisme. Adapun keunggulan teori belajar konstruktivisme dibandingkan teori belajar lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntut keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. Yang kedua, teori belajar ini fokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. Yang ketiga, peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Penerapan teori konstruktivisme. Jika bapak atau ibu ingin menerapkan teori belajar ini di kelas, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bapak atau ibu harus mampu membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, kembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Lalu yang keempat, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok tertentu atau yang disebut dengan belajar kelompok lebih tepatnya. Lalu selanjutnya contoh belajar konstruktivisme. Berikut ini merupakan contoh teori belajar konstruktivisme pada pelajaran matematika. Pak Andre merupakan seorang guru matematika. Saat ini matematika Pak Andre di kelas 7 memasuki materi nilai rata-rata. Beliau membuat suatu instruksi agar para peserta didik bisa mulai menerapkan teori belajar konstruktivisme di kelas.
Untuk menentukan suatu nilai rata-rata, peserta didik diminta mengikuti langkah berikut. Yang pertama, menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian. Yang kedua, bapak atau ibu bisa meminta peserta didik untuk memotong beberapa menara blok yang lebih tinggi sesuai kata hati. Yang ketiga, ambil ujung menara blok tertinggi, lalu tempelkan di menara blok terendah. Lakukan hal tersebut sampai ketinggian menara bloknya sama. Yang terakhir yaitu ulangi kegiatan tersebut dengan beberapa perbedaan variabel. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari kedua teori belajar tersebut tidak ada istilah lebih baik atau kurang baik. Yang ada adalah keduanya jelas memiliki kelebihan atau kekurangannya masing-masing, yang menjadikan teori konstruktivisme dan teori kognitif memiliki karakteristik unik tersendiri. Semua kembali lagi kepada para tenaga pendidik dalam memilih dan menentukan jenis-jenis metode pembelajaran mana yang sekiranya tepat dan sesuai dengan tujuan, karakteristik peserta belajar, serta kondisi lain yang mungkin dapat mempengaruhi proses pembelajaran kepada peserta didik. Referensi yang dapat diambil yaitu sebagai berikut. Terima kasih.